Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita menuntut ilmu untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat di yaumil akhir kelak, kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Husni Abdurrahman, pada yang terhormat Ketua atau Koordinator Kuliah Subuh Rabu Bapak Haji Dr. Andes Ahmadi, Bapak Kiai Haji Mursidin, Bapak-bapak ketua-ketua DKM baik masjid maupun musola, dan seluruh jamaah yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Kami atas nama DKM Al-Musabihin khusus mewakili dari Ketua Masjid Dr. Andes Haji Asroruddin yang pada hari ini, pagi hari ini beliau dalam keadaan kurang sehat. Kami mohon izin untuk tampil di sini di hadapan Bapak semua untuk pertama kali kami memberikan sambutan atas nama DKM Masjid Al-Musabihin, dan seluruh panitia DKM Al-Musabihin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah pada pagi hari ini di masjid kami yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan catatan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti mungkin kami mohon maaf apabila dalam sambutan, tutur sapa, tindak laku dan perbuatan kami seluruh jamaah ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini kita kuliah subuh masih dalam kondisi PSBB transisi. Semua kegiatan-kegiatan kita lakukan dengan tetap menjalani ataupun kita selalu sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian marilah sama-sama kita jaga, kita patuhi semua apa-apa yang menjadi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap kita menjaga jarak, kita gunakan masker, dan selalu rajin untuk cuci tangan. Kalau masalah cuci tangan, mungkin kita semua yang hadir di sini sudah dalam keadaan suci, karena tentunya kita yang hadir di sini sudah dalam keadaan suci, kita sudah berwudu. Namun demikian semua yang sudah ditentukan oleh pemerintah, marilah sama-sama kita jalani, kita jaga, karena memang ini sudah ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah kita sepakati bersama pada saat kita rapat koordinasi yang diadakan di Masjid Al-Wiqayah. Dan nanti pada akhir acara ini, kalau memang kita masjid tidak menyiapkan makan di tempat, mohon juga semua dipatuhi, karena memang aturannya seperti itu. Jadi nanti insya Allah setelah acara ini selesai,
akan ada semacam atau konsumsi yang nanti akan sama-sama kita bawa pulang, artinya tidak ada lagi makan di tempat. Dan kami mohon maaf sekali lagi atas penerimaan sambutan kami yang mungkin kurang berkenan untuk seluruh jamaah hadirin yang berbahagia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami mohon maaf apabila sambutan kami ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan hadiran kita pada pagi hari ini selalu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah minal khataaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, ketua masjid, ketua mushola, ketua koordinator kuliah subuh Rabu, ketua koordinator kuliah subuh Ahad, ketua DKM Masjid Al-Musabihin Dr. Andes Haji Asrarudin, wabil khusus guru kita Kiai Haji Husni Abdurrahman, Kiai Haji Dr. Andes Njum Handa, dan segenap para hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah serta kecintaan saya kepada segenap para hadirin sekalian. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim kita setiap Rabu. Kita berdoa semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa akan selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kehariban kepangkuan manusia termulia sepanjang zaman, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan satu harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan tercatat sebagai umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Husni Abdurrahman. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Inilah. Apa pakai itu? Ya, duduk aja lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan para alim ulama, para guru kita, di antaranya orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Jumjuhana, matanallah bi tuli hayatih wa nafa'ana bi barakati ulumi, amin. Dan juga yang terhormat orang tua kita Bapak Ki Haji Mursyidin, para kiai lainnya, para asatidz, para hujjaj yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para beliau. Wabil khusus yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Kuliah Subuh Rabu pagi, itu Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi, dan juga pengurus Masjid Jami Al-Musabihin yang itu Bapak Dr. Andes Haji Asrarudin beserta para stafnya serta seluruh jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam limpahan karunia iman Islam, sehingga kembali bersama kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, melaksanakan agenda rutin, menghidupkan majelis zikir, majelis ilmu di wilayah kita. Maka semoga aktivitas kita pada pagi ini akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita, serta segala bala bencana yang sedang menimpa negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkannya dan mengembalikan negeri kita menjadi negeri yang baik, negeri yang sangat kita harapkan, yaitu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan yang perlu saya sampaikan saat ini, alangkah baiknya kita membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu di pagi ini. Saya kira kita sudah sama menghafalnya Pak ya. Jadi kita baca bersama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Sayyidul Istighfar yang Nabi mengatakan kalau kita baca di setiap pagi hari, kebetulan sebelum sampai sore ajal menjemput, masuk surga insyaallah. Begitu juga kalau dibaca di waktu sore, belum sampai menjelang besok pagi ajal menjemput. Juga kata Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Karena memang itulah cita-cita kehidupan kita, yaitu hidup dalam ridha Allah, mati pun dalam ridha Allah, husnul khatimah. Amin. Jamaah rahimakumullah, setiap kita tentu sangat menginginkan kita selalu melakukan amal-amal perbuatan, amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan. Kita sangat berharap semua amal kebaikan itu nanti kelak bisa kita memetik hasil dan menikmati buahnya. Itu yang sangat kita harapkan. Jadi kita sangat ingin semua amal saleh yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah, kekal menjadi milik kita, dan pada akhirnya akan membahagiakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sudah menjadikan bahwa syarat untuk kita mendapat keridhaan Allah, mendapat keridhaan Allah adalah di samping kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita melakukan amal-amal kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, menjanjikan kepada kita bahwa innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin, dan seterusnya. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, iman dan amal soleh satu paket, maka kelak kata Allah mereka itu nanti akan mendapatkan surga Aden, insya Allah. Itu yang Allah janjikan buat kita. Dan dalam ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Kahfi, Allah juga mengingatkan innal ladzina amanu wa amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, kata Allah, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, yang jadi persoalan adalah Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa ada beberapa perbuatan yang kalau kita lakukan perbuatan itu, amal soleh kita lenyap, hilang, musnah, berantakan semua. Ya,
Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, "Sittatu asya tuhbitul amal." Ada 6 perkara yang bisa menyebabkan amal kita hangus, rusak, hilang, musnah, hapus, pahalanya tidak ada, diambil orang, atau tidak mendapat pahala sama sekali. Yang pertama kata Nabi, dari yang 6 itu, yang pertama al-istighalu bi'ubil khalqi, yaitu sibuk menceritakan aib orang lain. Jadi kita demen bener ngerasain orang. Apa saja ada orang yang jelek-jeleknya kita sebar ke sana kemari. Kita girang benar, dia kan begini, begitu, begini, habis semua. Tanpa kita sadari apa yang kita lakukan itu akan mengikis habis sedikit demi sedikit pahala amal kebaikan kita. Apalagi sampai menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Ya, dalam kondisi sekarang ini, dalam masa gadget sekarang ini, Masya Allah, emang harus ekstra hati-hati juga gitu. Jadi amal soleh kita harus kita jaga. Jadi yang pertama kata Nabi, al-istighalu bi'ubil khalqi, dia sibuk dengan aib orang lain. Dia sibuk melihat kejelekan orang, tapi kejelekan sendiri nggak kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan jelas sama dia. Keburukan orang kecil banget dikorek-korek, nyebar ke sana kemari. Sedangkan keburukan dia nggak berasa begitu banyak keburukannya. Sehingga dengan demikian akibatnya amal soleh yang dikerjakan bisa musnah, bahkan dia sendiri jadi lalai untuk melakukan kebaikan karena saking sibuknya ngurusin orang lain, kejelekan orang. Benar nggak kira-kira? Ya habis ya, saking sibuknya dengan kejelekan orang, dia kapan berbuat baiknya? Yang kedua kata Nabi, al-qaswatul qalbi, keras hati, susah dibilangin, susah dinasehatin, tekak, keras kepala. Ya. Kalau dia nggak pernah sholat dibilangin, kenapa sih? Sholatlah. Jawabannya gampang banget. Itu urusan gua, nggak usah ikut campur. Itu. Kalau dia mabuk, emang kenapa? Duit gua. Yang mabuk gua. Emang ada urusannya buat lo? Masya Allah. Yang model begini sebenarnya hatinya itu udah kufur ya. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi orang-orang yang kafir ini, yang ingkar ini, Allah sudah mengingatkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu orang-orang yang memang hatinya ada kekufuran, durhaka dia kepada Allah, sama saja terhadap mereka. Dinasehatin, nggak dinasehatin, diingetin, nggak diingetin, nggak bakalan percaya. Galakan dia. Nah, sih mabok, emang apa? Emang ada urusan dengan lo? Gitu. Saya ribut ya. Kok nggak sembahyang? Emang apa urusan gua? Nah, lagi qaswatul qalbi, hatinya keras, udah tertutup oleh kekufuran, tertutup oleh kedurhakaan, membangkang. Yang ketiga yaitu hubud dunia, rakus sama dunia. Orang kalau udah rakus sama dunia, nggak kepikir tuh amal-amal baik. Yang ada bagaimana semua yang ada harta dunia ini masuk ke dia semua. Kalau bisa yang ada di tangan orang dirampasnya, boro-boro dia akan berderma. Dan nanti penyakit yang akan timbul pelit, kikir. Nah itu.
Kenapa ini bisa menghapus kebaikan? Ya dia lalai dari berbuat baik. Saking sibuknya nyari duit pagi sore sana kemari, terus lupa waktu, lupa kepada Allah. Maka pada akhirnya dia lalai dari melakukan kebaikan-kebaikan. Dia menganggap hartanya itu membuat dia menjadi kekal dalam hidup. Padahal harta itu tidak bikin kekal. Harta dan kita satu di antara dua. Kalau enggak harta yang ninggalin kita duluan, siapa yang ninggalin duluan? Kitanya yang ninggalin harta duluan. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang-orang yang dia cinta kepada harta tapi tidak rakus dengan harta, tapi hartanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru harta yang dimilikinya menjadi sarana bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau harta yang model begini yang digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, harta inilah nanti yang akan menolong dia pada hari kiamat. Karena Allah sudah mengingatkan, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tadi dia nggak rakus, kan ini dibelanjakan. Seperti orang menanam satu biji, nanti dari satu biji ini akan tumbuh 7 tangkai, yang tiap tangkainya akan menumbuhkan 700 biji. Berarti satu yang dikeluarkan akan mendapat balasan 700 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberuntungan bagi orang yang mendaya gunakan hartanya di jalan Allah. Tapi bagi mereka yang rakus dengan harta, biasa cenderung menjadi kikir dan pelit, dan tanpa disadari ini akan mengurangi kebaikannya. Bahkan bisa jadi dia tidak akan sempat lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik karena sibuknya mengumpulkan harta. Nauzubillah min dzalik. Udah berapa itu? 3 udah. Nah, kayak yang pertama tadi adalah sibuk apa itu? Ngurusin aib orang. Yang kedua, keras hati, susah dinasihatin, ingkar. Yang ketiga, rakus dengan harta. Yang keempat, kata Nabi, yang juga bisa merusak amal kebaikan, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan kita, yaitu qillatul haya, yaitu sedikit rasa malunya. Nggak ada rasa malunya. Berbuat hal-hal yang gak diridhoi oleh Allah gampang aja, enak aja. Gak sembahyang santai aja. Kok gak sembahyang? Urusan gue. Enak aja, cuek gitu istilahnya, cuek aja. Jadi gak ada apa namanya, gak ada rasa gimana gitu. Ya, dia mau pakai pakaian mengumbar aurat, ya biarin aja, ini pakaian gua. Gitu. Saya enaknya saja. Ya. Nah, ini sedikit rasa malunya. Apalagi sedikit rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makan rezeki dari Allah, dinikmati semua rezeki dari Allah, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ialah tidak tahu malu. Tuh, ya. Jadi qillatul haya. Kemudian yang kelima, tulul amal. Tulul amal yaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan artinya ngehayal aja. Kalau nggak sembahyang sekarang, nanti juga kalau misalnya gue sempat gue tobat. Gitu. Kalau nggak dari sekarang, ya besok dah masih ada waktu. Nah begitu. Masih muda, gitu. Iya masih muda. Nah, terus banyak macam-macam dia. Pokoknya Allah ini kan Maha Pengampun, ntar juga gue istighfar. Dia lupa sempat enggaknya kita istighfar itu yang paling menentukan. Bener nggak? Ada nggak orang berbuat jahat nggak sempat istighfar langsung mati? Ada. Dia habis mencuri, dikejar-kejar, ditembak, mati belum sempat istighfar, belum sempat bertobat.
Jadi panjang angan untuk soal wah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah benar, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi lihat apa yang Allah panggil buat hambanya yang berbuat dosa. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kamu itu bikin dosa mulu siang malam. Benar gak? Allah yang bilang udah pasti. Kamu itu berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Itu Allah katakan itu. Langsung apa kata Allah? Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Jadi minta ampun langsung. Maka Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya, pintu ampunannya sepanjang malam. Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya sepanjang malam. Barangkali ada hambanya yang di waktu siang berbuat maksiat, kemudian malamnya taubat. Begitu juga Allah tidak pernah menutup pintu rahmatnya, pintu taubatnya sepanjang siang. Barangkali ada sang hambanya yang berbuat dosa di waktu malam, tiba-tiba siang dia sadar, buru-buru minta ampun dan tobat kepada Allah. Jadi Allah tidak pernah menutup pintu tobatnya siang malam, kecuali kalau napas sudah di tenggorokan. Itu kalau napas sudah di tenggorokan, itu berarti ketutup. Nah sekarang mumpung napas kita masih alhamdulillah, ya enggak ya? Nah, berarti siang dan malam. Maka itulah kenapa sampai-sampai habis sholat juga kita disuruh istighfar. Habis sholat pun istighfar. Karena kita tahu lagi sholat kita itu pikiran kita suka berjalan kemana-mana. Bener gak kira-kira? Iya, lagi sholat tuh pikiran kita kemana-mana jalan. Iya, nggak tahu keliling-keliling akhir balik gitu. Ya, lagi sholat benar. Pertama sih benar, Allahu Akbar, benar itu. Nah, kesana aja, mulai indah. Kalau ada jamaah yang batuk, mulai pikiran jalan siapa tuh yang batuk. Oh. Kalau misalnya kebetulan cerah, tahu-tahu dadakan turun hujan, ya basah dah jaket gua. Lagi sembahyang tuh bisa mikir begitu. Bisa nggak? Bisa. Itulah kita. Maka itu Rasulullah membimbing kita supaya habis sholat kita disuruh istighfar. Ya. Udah berapa itu? Oh, udah ya. Nah, jadi yang kelima itu tulul amal. Jangan panjang angan-angan. Jadi yang penting bagi kita adalah segera kita melakukan amal kebaikan. Apabila kita ingat kita keliru dan salah, segera bertobat dan minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, ini yang bisa juga bikin amalan kita hapus pahalanya, bahkan bisa hilang, yaitu wazalimul layantahi, selalu melakukan kezoliman kepada orang lain. Dia melakukan kezaliman pada orang lain, yang nanti akibatnya, yang nanti ya kalau melakukan kezaliman pada orang lain, yang nanti bisa berakibat dia akan bangkrut pada hari kiamat. Pada hari kiamat dia bangkit pada hari kiamat bawa pahala-pahala amal kebaikan yang begitu banyak, tapi sayang dia suka menyakiti orang, menzalimi orang, segala macam. Maka nanti orang-orang disakiti, yang dizalimi, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu tidak ada balasan kecuali amal kebaikan. Maka itu orang yang dizalimi tadi dibalas dengan kebaikannya, kebaikan. Dan kebaikan itu kemudian habis, sedangkan yang dizalimi begitu banyaknya, maka kemudian dosa orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, dan pada akhirnya masuklah dia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah 6 hal ini yang harus kita waspadai dari diri kita sendiri. Ya, kita beramal soleh dengan penuh harapan dan penuh keyakinan, kita penuh harapan kepada Allah agar amal soleh yang kita kerjakan ini betul-betul menjadi milik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal soleh yang kita kerjakan menjadi milik kita, kemudian kita bisa nikmati hasilnya sebagaimana yang Allah firmankan,
may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan nanti akan diperlihatkan pahalanya, dan kita ingin sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan pahalanya itu menjadi milik kita insya Allah. Oleh karena itu jagalah dari hal yang 6 ini, jangan sampai amal kebaikan kita, pahala kebaikannya menjadi musnah, menjadi hilang. Yang pertama yaitu sibuk ngurusin aib orang lain. Yang kedua rakus dengan harta sehingga menjadi pelit dan mungkin jadi sombong. Yang ketiga yaitu dia keras hati, ya keras hati, susah dinasihatin, susah dibilangin, susah diajak sadar dari insaf. Kemudian yang keempat yaitu sedikit rasa malu, kemudian panjang angan-angan, dan yang terakhir berlaku zalim. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, dan Allah menjauhkan kita dari 6 sifat yang bisa menyebabkan amal kita menjadi musnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga perjalanan kehidupan kita, keluarga dan keturunan-keturunan kita selalu berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang yang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak mohon maaf. Satu lagi masih ada pengumuman yang hasil rapat pada kita malam Sabtu kemarin di Masjid Al-Qoyah. Nanti Ketua Koordinator Kuliah Subuh akan mengumumkan hasil rapat pada malam Sabtu yang berkaitan atau berkenaan dengan kegiatan Kuliah Subuh. Pada Ketua Koordinator Kuliah Subuh kami persilakan. Terima kasih. Saya minta waktu 5-7 menit. Waktu udah kelewat, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Karena ini agak penting kaitannya sama penjadwalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para ketua DKM. Yang mohon maaf barangkali saya tidak absen satu persatu mengingat waktu. Dan yang paling kami hormati yaitu DKM Masjid Al-Musabihin serta pengurus yang lainnya. Bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih berkesempatan melaksanakan ibadah berjamaah di masjid ini. Tentunya rangkaian ibadah kita ini kita berdoa kepada Allah senantiasa Allah meridhoinya. Bapak-bapak, singkat perjalanan kuliah subuh kita ini yang kita buka pada tanggal 1 Juli hingga saat ini memang kita masih melaksanakan protokol kesehatan karena memang PSBB transisi ini belum dicabut Pak oleh pemerintah kita. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka ya kita sholatnya seperti ini. Dan yang paling penting ini kita telah melaksanakan di 7 masjid, ada 7 lokasi yang kita laksanakan, semuanya di masjid Pak. Ini udah kita putar-putar, yang jadwal musholah kita tempatkan, kita keluar ke masjid. Nah tapi sekarang ini saya pikir ini kemarin bulan Juli ini PSBB transisi selesai. Ternyata diperpanjang sampai kalau nggak salah tanggal 13 Agustus. Nah ternyata juga kemungkinan masih diperpanjang terus. Nah sedangkan masjid yang kita tukar-tukar ini udah habis Pak, gitu. Makanya daripada kita nih istirahat atau kita istirahatkan, karena jadwal berikutnya sampai di Desember ini kalau kita perhatikan itu banyakkan musola yang kecil. Ada juga masjid ya, artinya nggak begitu bisa untuk melaksanakan kuliah subuh seperti ini. Makanya kemarin tanggal 7 Agustus kita malam Sabtu melaksanakan rapat pengurus dan semua ketua DKM yang tergabung dalam kuliah subuh Rabu pagi ini. Alhamdulillah yang hadir DKM ini sampai 90%. Jadi keputusan apapun yang diambil itu udah mewakili Pak. Jadi suka tidak suka atau mau tidak mau ini harus dijalankan. Pertama yaitu salah satu keputusannya bahwa kuliah subuh kita ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ada di kalender. Jadi sesuai yang ada di kalender
barangkali yang bikin beda ini adalah tempatnya, Pak. Jadi musola-musola yang ke depan akan menjadi tuan rumah atau ketempatan, ini kita sudah sepakati, ini akan kita pindahkan ke masjid-masjid yang besar yang sudah kita pakai selama ini. Itu rekomendasinya ada 7 masjid. Salah satunya di sini, Masjid Al-Musabihin. Kedua, Masjid Al-Hidayah di Jalan Gandaria. Ketiga, Masjid Al-Bahjah juga di Jalan Gandaria. Ada Masjid Nurul Madinah, barangkali yang di lingkungan Kampung Kandang ini ada Masjid Nurul Madinah. Ada Masjid Al-Wiqoyah. Di Kelapa Tiga ada Masjid An-Nur. Jadi ini mohon dipahami, sekali lagi ada 7 masjid yang direkomendasi supaya pengurus musola-musola yang akan dapat ketempatan itu supaya berkoordinasi untuk istilahnya kasarnya ini meminjam tempat, Pak. Jadi pinjam tempat dulu. Contoh untuk Rabu yang akan datang, ini giliran sebenarnya di jadwal kalender itu Masjid Al-Wiqoyah. Tapi karena Al-Wiqoyah itu waktu itu digeser, waktu pembukaan tanggal 1 Juli, sehingga itu adalah besok jatahnya musola Amanatul Ummah. Nah, karena Amanatul Ummah ini mungkin nggak bisa atau nggak mungkin kita melaksanakan kuliah subuh PSBB seperti ini, beliau sudah sepakat untuk meminjam tempat di Masjid Al-Hidayah. Jadi besok di giliran Amanatul Ummah, musola Amanatul Ummah, tapi tempatnya di Masjid Al-Hidayah. Ini Bapak jangan ke Amanatul Ummah besok nih, Rabu depan. Datangnya ke Masjid Al-Hidayah Jalan Gandaria. Seperti itu. Untuk selanjutnya seperti itu sama, Pak. Jadi jual berikutnya itu nanti diumumkan tempat-tempatnya. Nah, setelah Amanatul Ummah itu nanti jadwal di kalender adalah Masjid Al-Muqarrabin. Ini kemarin juga alhamdulillah ketuanya datang ketika rapat. Beliau juga ingin menggunakan Masjid Al-Hidayah juga. Jadi 2 kali nih kalau memang nggak berubah Al-Hidayah. Seperti itu, Pak. Ini harus dipahamin, Pak, ya. Jangan sampai nanti ada kekeliruan lagi nih. Jadi musola-musola ke depan yang barangkali tempatnya terlalu sempit untuk melaksanakan kuliah subuh ini, silahkan berkoordinasi atau berkomunikasi ke masjid-masjid tadi yang telah ditentukan. Jadi ada 7 masjid, seperti itu. Seandainya barangkali musola atau masjid yang ingin melaksanakan di tempatnya sendiri, Bapak harus punya hitung-hitungan lebih kurang bisa menampung 300 jamaah, Pak. Lebih kurang nih. Kalau memang kira-kira 300 jamaah enggak nampung, lebih baik Bapak ya silakan berkomunikasi dengan pengurus masjid yang lebih dekat, enaknya sih. Untuk di Kampung Kandang barangkali ini ada Nurul Madinah. Untuk di Kelapa Tiga ada An-Nur. Untuk Jagakarsa ada Al-Wiqoyah. Ini udah sepakat semua, Pak. Jadi kita siap menerima mesin-mesin besar ini. Daripada kegiatan kita ini kita hentikan atau kita istirahatkan. Jadi ini nggak mungkin karena memang jadwalnya udah full 1 tahun. Kedua juga ada arisannya. Ini jadi masalah kadang-kadang ada arisannya ini banyak yang nanya nih. Jadi supaya kuliah subuh kita berjalan terus, dan ini salah satu-satunya, Pak. Makanya tadi saya bilang syukur ini harus diterima. Jadi udah nggak ada cara lain supaya kegiatan kita berjalan terus. Alhamdulillah ini DKM masjid yang besar-besar nih mau menerima atau menampung kegiatan kuliah subuh ini. Dan yang perlu dicatat, ketika barangkali musola itu menggunakan masjid yang besar, itu ke masjid tidak ada kontribusi apa-apa, Pak. Ini kita harus sepakat juga. Jadi masjid tidak ada kontribusi apapun. Jadi musola yang minjem ini nih, jadi jangan memberikan sesuatu kepada masjid, kecuali itu sekedar uang kebersihan. Nah, kemarin nggak disepakati kebersihannya, silakan itu hanya ini aja, kerohiman aja, Pak. Kira-kira kebersihan berapa ya? Silakan aja. Karena sedikit banyak tuh pasti ada yang kotor dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tolong nanti seperti musola Amanatul Ummah ini menjadi tuan rumahnya di Masjid Al-Hidayah. Yang sambutan, yang memberikan konsumsi, termasuk jajarannya tuh dibawa ke Al-Hidayah buat bantu-bantu seperti itu, Pak. Jadi ini seterusnya seperti itu, seterusnya sampai PSBB transisi ini dicabut. Kalau barangkali sampai Desember ya udah kita terus seperti itu, Pak. Makanya nanti jadwal itu sebelumnya bagi musola yang kita dapat giliran itu lebih cepat lebih bagus dikasih tahu. Kira-kira tempatnya di mana.
Jadi ada 7 masjid Pak, ingat nih. Silakan DKM musola barangkali yang ingin menjadi tuan rumah berkomunikasi dengan masjid-masjid yang akan ditempati. Ini jangan pakai gengsi Pak. Mentang-mentang gue kecil katanya ntar minjem ke sana minjem. Jangan. Ini demi kebaikan kita juga. Ini semuanya harus berjalan. Nggak mungkin kita berhenti sampai di sini. Jadi harus berjalan dengan ketentuan protokoler ini memang harus kita jalankan Pak. Kita nggak mungkin istilahnya berspekulasi. Yaudah kita rapat-rapat aja rame-rame. Saya pribadi saya nggak berani karena memang itu udah menyalahi aturan Pak. Kita ibadah-ibadah, patuh sama pemerintah iya, ibadah iya. Jadi semuanya biar berjalan. Ya tolong ini dipahami. DKM masjid dan musola barangkali yang tempatnya kurang memadai atau barangkali nggak bisa melaksanakan seperti ini. Ya ini jangan ragu-ragu komunikasi dengan 7 masjid yang tadi direkomendasikan. Seperti itu. Jadi untuk Rabu depan yang punya giliran adalah Musola Amanatul Ummah. Tempatnya di Masjid Al-Hidayah. Kemudian juga berikutnya Masjid Al-Muqarrabin. Juga akan menggunakan Masjid Al-Hidayah. Silakan, kemana aja silakan. Ada 7 itu. Ada Nurul Madinah, ada An-Nur, ada Al-Wiqayah, silakan kemana aja. Jadi sekali lagi untuk masjid ini tidak ada kontribusi apapun kecuali ada uang, sekedar uang kebersihan. Kalau untuk snack dan sebagainya silakan Bapak diboyong semua ke sana. Kalau barangkali masjid yang ditempati nggak ada yang masak air nih, pakai aqua aja Pak, nggak apa-apa. Jangan pakai nuntut macam-macam, bawa aja aqua berapa dus bagi-bagiin. Seperti itu. Jadi kita jangan cari yang susah. Yang penting kegiatan kita ini berjalan. Seperti itu. Barangkali ke depan nanti akan diumumkan terus yang berkaitan dengan jadwal ini. Saya mohon supaya kalau jadwal ini diumumkan Pak, ini biar jelas nih. Didengerin saya, bermaaf ya, didengerin nih. Karena memang yang dapat A tempatnya di B gitu. Yang dapat si C tempatnya di D gitu. Jadi tempatnya ini enggak sesuai dengan yang di jadwal kalender. Tapi kalau petugasnya ini sesuai juga di kalender. Pak Jinur nih jangan hati-hati nih. Kalau mengumumkan petugas-petugas itu juga harus dilihat di kalender. Jangan sampai ada yang ketukar. Memang Pak nih penjadwalan, ya saya sih jujur saya sendiri gini agak pusing juga nih. Putar sana, putar sini, putar sana, ternyata transisi ini masih berjalan terus. Saya pikir kemarin Juli ini udah diangkat, udah selesai, ternyata nambah lagi sampai 2 minggu. Ini kemungkinan nambah lagi sampai akhir Agustus. Seperti itu. Tapi ini adalah solusi terakhir Pak. Kalau ini kita udah nggak bisa rubah lagi, artinya nih masjid musola nih ketika dijadwalkan nih harus mau Pak, harus mau. Karena ketika nggak mau nanti ditinggal nih, diganti sama yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya ada kesulitan ya koordinasi dengan pengurus Pak, koordinasi. Jadi Bapak barangkali ada kesulitan atau ada masalah-masalah yang barangkali nggak bisa diatasin, ya kita bisa musyawarah bersama-sama. Barangkali itu. Jadi ini hasil semuanya ini hasil keputusan rapat kemarin. Ada 90% yang hadir, alhamdulillah kemarin di Alikoya ketika kita rapat dengan pengurus. Barangkali yang belum hadir, kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan ke pengurus yang ada, silakan aja kemarin. Atau barangkali ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan Pak. Jangan nanya ke yang lain, nanyanya ke pengurus Pak, silakan. Biar nggak salah komunikasi, biar jelas dijelasinnya nanti kalau sama pengurus. Dan yang paling penting itu masalah yang terakhir ini masalah kantong hijau dan masalah arisan itu mutlak yang punya hajat yang menjadi ketempatan. Jadi intinya itu masjid itu cuma numpang tempat Pak. Jangan dipikirkan masalah ntar gua harus bayar berapa, jangan. Itu nggak ada kontribusinya. Saya terima kasih banyak kepada DKM masjid-masjid besar ini yang telah bersedia untuk menjadi tumpangan. Dan yang terakhir juga mohon terima kasih banyak kepada DKM Al-Musabihin. Ini harusnya nih jadwalnya Musola Al-Hidayah di Jalan Melinjo. Karena beliau juga barangkali dari segi tempat nggak siap, akhirnya kita putar ke sini. Nanti jadwalnya sini giliran untuk Al-Hidayah di Jalan Melinjo. Jadi untuk bulan depan itu udah nggak ada rollingan lagi sesuai dengan jadwal di kalender, tapi tempatnya yang pindah. Seperti itu. Jadi sekali lagi jangan pakai gengsi. Kita mau ngomong sama siapa, mau tempatin di mana, nggak usah gengsi-gengsian Pak. Memang waktunya begini ya udah kita ikutin aja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk jadwal agenda kegiatan kuliah subuh untuk Rabu yang akan datang, yaitu di Musola Amanatul Ummah, memakai tempat, kalau orang Perancis bilang nebeng di Masjid Al-Hidayah. DKM-nya Ustadz Haji Yakub Haryamin, yang akan memimpin tahlil Ustadz Haji Syafi'i Karib, kemudian Imam Kiai Haji Hasan Fahmi, kemudian tausiah Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin, dan MC-nya Ustadz Ahmad Usnan. Ini Al-Hidayah, untung ini 2 kali merbotnya. Besok di Al-Mukarrabin dia lagi. Kata merbot Al-Hidayah, alhamdulillah nih bisa beli baju koko. Ya, untuk itu marilah sama-sama kita baca Suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mendonasikan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh. Dan juga kita doakan Ketua DKM Masjid Al-Musabihin, Dr. Andes Haji Asraruddin, yang beliau sedang sakit, dan keluarga kita semua jamaah kuliah subuh. Mungkin hari ini ada yang sedang terbaring, baik berada di rumah sakit maupun di rumah. Kita doakan senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah murahkan rezekinya. Dan harta yang telah dikeluarkan, semoga Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Urusan-urusannya, orang yang sedang berbisnis, berusaha, bekerja, senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan kantong hijau kita bisa mencapai angka daripada 15 juta rupiah. Al-hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa penutup, guru kita Kiai Haji Dr. Andes Jumhanda. Dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahabal mawahib as-saniyah, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya Allah fi hadha as-sabah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah bi tamami tawbah wa dawamal afiyah bi husnil ibadah. Allahumma inna nas'aluka barakatal hayat wa khairal hayat wa na'udzu bika min syarril hayat wa syarril wafat. Allahumma inna hayatas su'ada hayat man tuhibbu baqa wa tawaffana wafat asyuhada wa man tuhibbu alaika ya khairal raziqin wa ahsana tawabin wa arhamar rahimin rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa 'alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi alamin. Qabul.